Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nusantara, banyak sekali para ulama dan kiai yang belum kita kenal. Banyak kiai dan ulama yang berpenampilan biasa-biasa saja, layaknya bukan seorang kiai. Dan berikut ini, kami akan merangkum kisah 7 kiai yang kewaliannya dibongkar oleh Mbah Hamid Pasuruan. Yang pertama, Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair atau akrab disapa Mbah Mun adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Mbah Maimun Zubair adalah salah satu guru bangsa yang pernah dimiliki Indonesia. Begini kisahnya. Ketika Mbah Maimun Zubair masih muda dan baru pulang dari Mekah sekitar 1950-an, para kiai khos yang sedang berkumpul di rumah Kiai Haji Ali Maksum, yang saat itu mereka sedang sibuk memuji kehebatan Mbah Maimun. Hingga Mbah Hamid Pasuruan yang hadir dalam perkumpulan itu merangkum pujian tersebut. Mbah Maimun adalah seorang yang cerdas, alim, soleh, ahli tafsir, ahli hadis, fikih, pun seorang sufi dan waliullah. Mendengar pengakuan tersebut, tentu membuat para kiai yang hadir kaget mengingat Mbah Maimun pada waktu itu masih muda atau berusia sekitar 22 tahun. Suatu ketika, ada seorang politikus yang merasa bingung dengan kondisi hidupnya yang berubah secara drastis. Hartanya tiba-tiba ludes setelah pindah dari partai yang berlambang Ka'bah. Orang tersebut kemudian sowan ke Mbah Hamid Pasuruan untuk memohon ijazah doa dan sebuah solusi. Tatkala tiba di kediaman Mbah Hamid Pasuruan, tamu tersebut langsung disergap pertanyaan. Lah, apa sampean mrene? Kono ning Kiai Maimun, wali nom, cerdas, alim, soleh, ahli tafsir, ahli hadis, lan fikih, kata Mbah Hamid pada tamunya itu. Nomor 2. Kiai Haji Maksum Mahfudi, Karanggawang, Demak. Kiai Maksum Mahfudi atau yang akrab dipanggil Mbah Maksum ini adalah pendiri Pondok Pesantren Fathul Huda, Karanggawang, Demak. Kiai Maksum dilahirkan di Karanggawang, Demak pada tanggal 5 Ramadan 1347 Hijriah atau 15 Februari 1929 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Selain itu, Kiai Maksum juga dikenal sebagai seorang mujiz Dalailul Khairat. Banyak orang yang menyatakan bahwa Mbah Maksum Demak ini adalah seorang wali karena manjurnya doa dan karomah yang beliau miliki. Sekitar tahun 1970-an, Kiai Yasin muda sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Beliau mengaku sebagai tamu yang berasal dari Demak. Di tengah-tengah pembicaraan, Mbah Hamid Pasuruan menceritakan bahwa di Demak juga ada seorang waliullah. Karena penasaran, Kiai Yasin kemudian mendengarkan ucapan Mbah Hamid dengan seksama. Mbah Hamid Pasuruan berkata bahwa di sebelah barat Pasar Buyaran ada jembatan besar. Di sana nanti ada jalan ke utara. Disitulah ada sebuah pesantren yang diasuh oleh waliullah. Tutur Mbah Hamid Pasuruan kepada Kiai Yasin, yang pada akhirnya Kiai Yasin paham serta mengetahui bahwa yang dimaksud Mbah Hamid adalah Mbah Maksum Karanggawang, Demak. Demikianlah kisah kewalian Mbah Maksum Karanggawang, Demak yang dibongkar Mbah Hamid Pasuruan. Nomor 3. Abah Guru Sekumpul Kalimantan, atau yang lebih dikenal Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Saat itu, Guru Sekumpul bersama pamannya Syekh Seman Mulia berlayar ke Jawa, mencari guru pembimbing rohani. Tempat pertama yang didatangi adalah kota Bangil, Jawa Timur. Keduanya menemui serta minta pendapat kepada Al-Alim, Al-Alamah, Syekh Muhammad Sarwani Abdan. Setelah bertemu dan menyampaikan maksud dari kedatangan tersebut, Guru Bangil mulai memutuskan untuk mengajak sowan ke kediaman Kiai Hamid Pasuruan pada malam itu juga.
Ketika Kiai Hamid menerima tamu di tengah malam dan berdoa bersama, tiba-tiba langsung berdiri dan mendekati guru sekumpul. Kiai Hamid menepuk-nepuk bahu guru sekumpul dan berkata, "Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan," kata Kiai Hamid. Ucapan tersebut mengisyaratkan guru sekumpul sebagai wali agung yang datang dari Kalimantan. Nomor 4. Kiai Muhsin Bululawang Malang merupakan salah satu waliullah yang menyembunyikan derajat kewaliannya. Kewalian beliau terbongkar berawal dari keinginan warga Bululawang untuk mendirikan masjid. Sebelum melakukan pembangunan, warga terlebih dahulu sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid ungkap kewalian Kiai Muhsin, "Di Malang sudah ada wali besar, Anda ke sana saja daripada datang jauh-jauh ke sini," ujar Kiai Hamid. Lalu warga tersebut langsung mengundurkan diri dan membagi tugas untuk mencari Kiai Muhsin. Setelah beberapa hari, ada salah satu warga menemukan seseorang yang bernama Muhsin penjual tempe. Penjual tempe tersebut tidak berkenan dipanggil Kiai Muhsin dan berkata, "Jangan panggil saya Kiai, saya ini penjual tempe," ungkap Kiai Muhsin. Meskipun dilarang, warga tersebut tetap memanggilnya dengan sebutan Kiai dan menyampaikan apa yang disuruh Kiai Hamid untuk membaca doa sekaligus untuk menentukan arah kiblat atas masjid yang dibangun. Kiai Muhsin berkata, kalau dirinya bukanlah seorang kiai dan dirinya hanyalah seorang penjual tempe, tapi kenapa dimintai doa? Warga pun langsung menjawab bahwa dirinya disuruh Kiai Hamid Pasuruan. Seketika itu Kiai Muhsin langsung kaget. Kalau warga sudah sowan kepada Kiai Hamid. Setelah mendengar nama Kiai Hamid, Kiai Muhsin langsung menuruti permintaan warga Bululawang tersebut. Yang kelima, Kiai Haji Muhammadun Kajen Pati. Awal perkenalan Kiai Muhammadun dan Kiai Hamid tergolong unik dan cenderung mistis. Suatu ketika, Mbah Abdullah Zain salam sowan ke Kiai Hamid. Serasa sudah lama dan mencapai maksud serta hajatnya. Dan ketika Mbah Abdullah pamit untuk pulang, Kiai Hamid menitipkan salam untuk Kiai Soleh Kajen. Sontak Mbah Abdullah kaget mendengarnya serta heran, karena setahu Mbah Abdullah di Kajen tidak ada kiai yang namanya Soleh. Maka Mbah Abdullah bertanya kembali dan meminta ciri-cirinya bagaimana. Kiai Hamid langsung mengatakan, kalau Kiai Soleh itu ada. Biasanya beliau kalau setiap sholat Jumat selalu di samping kanan mimbar. Mbah Abdullah langsung pulang dan membawa kabar yang membuat dirinya bertanya-tanya, siapakah sosok Kiai Soleh yang Kiai Hamid titipkan salam tadi? Setelah Jumat pertama sampai Jumat ketiga, karena Mbah Abdullah ingin meyakinkan siapa yang istiqomah sholat di kanan mimbar, ternyata beliau adalah Kiai Muhammadun Kajen Pati, yang juga masih famili Mbah Abdullah. Tidak lama, Mbah Abdullah langsung sowan ke Kiai Muhammadun untuk menyampaikan salam dari Kiai Hamid. Setelah lama ngobrol, Kiai Muhammadun mengatakan kalau dirinya tidak kenal dengan Kiai Hamid. Dan Mbah Abdullah mengajak Kiai Muhammadun untuk sowan ke dalam Kiai Hamid. Sebelum mereka sampai ke dalam Kiai Hamid, ternyata sudah disiapkan segala macam dan disambut dengan meriah. Sungguh sangat istimewa, dengan menggelar karpet merah dari teras rumah sampai masuk ke rumahnya Kiai Hamid. Layaknya menyambut tamu agung dan istimewa, setelah Mbah Abdullah dan Kiai Muhammadun sampai gang komplek, Kiai Hamid menyambutnya dengan wajah berseri-seri sambil membaca Tola al-Badru alaina. Nomor 6. Wali Samud Kendal. Kiai Hamid juga pernah mengungkap kewalian seseorang yang menyamar sebagai seorang gila. Orang tersebut biasanya ada di sekitar pasar, dengan pakaian dan tingkah laku yang persis sama dengan orang gila. Kiai Hamid menitipkan salam kepada orang tersebut melalui tamu Kendal yang sowan ke beliau. Yang kemudian hari ditemukan bahwa orang tersebut adalah wali, sosok yang sama dengan tingkah laku orang gila. Tamu dari Kendal tersebut heran, kenapa Kiai Hamid menitipkan salam ke Samud yang dianggap orang gila olehnya. Karena tamu itu bingung
Maka dia menanyakan kalau Samud tersebut orang gila. Lalu Kiai Hamid menjawab, beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal dan Semarang. Rahmat Allah turun, bencana ditangkis, itu berkat Samud. Setelah tamu tersebut pulang dan menyampaikan salam dari Kiai Hamid, Samud tersebut langsung berdoa kepada Allah untuk dicabut nyawanya karena kewaliannya terbongkar. Dan seketika itu juga Samud meninggal di hadapan tamu yang menyampaikan salam Kiai Hamid. Nomor 7. Guru Bangil, Kiai Haji Syarwani Abdan. Ketika Kiai Hamid datang di Masjid Ampel untuk menghadiri Haul Agung Kanjeng Sunan Ampel, saat itulah Kiai Hamid bertemu dengan Guru Bangil. Setelah lama ngobrol, kemudian Kiai Hamid berpamitan untuk pulang. Lalu Kiai Syarwani meminta doa kepada Kiai Hamid dan mengatakan kepada semua yang hadir di rumah itu, Kiai Hamid adalah seorang wali Allah. Dan Kiai Hamid pun menjawab bahwa yang wali Allah adalah yang ada di sampingnya, sambil menunjuk ke arah Kiai Syarwani. Lalu, setelah Kiai Hamid pulang menuju mobilnya, beliau memberitahukan kepada santrinya Kiai Syarwani bahwa Kiai Syarwani adalah bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar. Dan santri tersebut menanyakan maksud dari dawuh Kiai Hamid. Maka dijawablah bahwa makom derajat Kiai Syarwani itu tinggi, tapi tidak mau dikenal orang. Meskipun demikian, beliau siap menerima tamu kapan saja.